Di sini tuh kami tidak semuanya orang tuh seperti itu, remaja-remaja seperti itu. Jadi membuka pintu gerbang juga untuk buat teman-teman remajaku yang ada di sekeliling aku supaya kita tidak dianggap buruk gitu. Makanya itu memantapkan niatku. Terus juga pengen bantu teman-temanku yang punya masalah-masalah remaja tersebut biar bisa keluar dari permasalahannya tersebut dan kembali ke jalannya sebenarnya. Menuntun jalan yang benar. Baik. Seperti surat Al-Fatihah. Masya Allah. Kembali lagi di YouTube Uhamka Talk Podcast. Hari ini hari episode perdana aku, Fadli, sebagai host di Uhamka Podcast bersama Alia. Nggak apa-apa, nanti kamu di sini banyak belajar. Betul. Tapi tenang teman-teman, kita di sini nggak cuma berdua aja. Kita di sini kedatangan 2 bintang tamu, laki-laki tampan dan berprestasi ya tentunya. Masya Allah. Kita nih di sini dia di sini ngebawanya duta ya. Duta apa itu? Cluenya duta. Boleh deh kita langsung sambut ya 2 teman kita. Halo guys. Oke, boleh mungkin dari kalian berdua perkenalan dulu Iya, boleh. nih. Siapa dulu nih? Mungkin dari yang Indonesia dulu. Iya, boleh. Oke, baik. Pasti udah nggak asing ya muka gue ya di sini ya. Oke, nama gue Abdul Rahman Hardiansyah, biasa dipanggil Hardi. Aku merupakan duta genre Indonesia Motivator Putra tahun 2023. Oke, sekarang aku. Kenalin semuanya, aku Arda Bagus Wardana, biasa dipanggil Arda, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai duta genre juara 2 duta genre Jakarta Selatan. Mantap banget ya. Di sebelah kanan aku ada dari Jakarta. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Di samping aku ada duta genre Indonesia. Iya. Mantap banget nih. Berarti ntar yang Jakarta Selatan akan naik ke Indonesia juga. Amin. Betul. Oke, mungkin sekarang kalau dari Kak Abdul sendiri, itu kesibukannya apa? Ya, kesibukan aku sebagai mahasiswa ya belajar pastinya. Terus karena sekarang udah ada amanah baru lagi sebagai duta genre Indonesia Motivator Putra, ada beberapa tugas yang aku sedang jalanin sekarang, seperti program-program aku juga lagi ngejar sih. Karena kemarin kan aku baru terpilih banget nih di Indonesia, karena sebelumnya tuh kemarin udah lengser di Papua Barat, tapi dikasih tanggung jawab lagi untuk naik ke Indonesia. Oh, ada hikmahnya ya, Kak? Ada Iya. hikmahnya. Masya Allah. Terus sebenarnya aku udah pernah spill sih ini di tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu perdana juga waktu aku jadi narasumber di Uhamka Talk Podcast ini. Jadi aku udah pernah bilang waktu itu sama Ifta, bilang, Kak, tapi tahun depan bakal ada yang surprise gitu. Tapi emang udah dikasih tahu. Tapi aku belum kasih tahu waktu itu, tapi karena masih simpan sir gitu. Tapi sekarang ini dia. Akhirnya surprise-nya keluar ya. Keren banget. Dan di Uhamka TV juga. Keren. Gitu. Ya belajar sama lagi jalanin program-program aku gitu. Oke. Kalau kakak? Iya. Oke, kalau aku sendiri itu sebagai mahasiswa semester 7 ya, itu lagi ada PPL juga ngajar, terus persiapan sempro juga, dan yang terdekat ini lagi persiapan untuk tingkat provinsi gitu. Aku ngewakilin Jakarta Selatan di tingkat provinsi DKI Jakarta kayak gitu. Sekarang masih karantina nih, doain ya. Oke. Kita doakan ya guys, semoga lancar. Amin. Bisa ke Indonesia pokoknya. Amin. Amin. Semester 7 jadi duta gitu kan. Mau sempro juga lagi. Iya. Aduh, pusing banget dengernya. Kayak udah ngebayangin ya, kayak aduh mikirin sempro terus Betul. jadi duta juga. Hebat. Aku juga lagi bingung juga. Nulis ilmiah itu mau semester 3 aja dan nulis ilmiah aja susah banget. Ini semester 7 kayak. Oke. Bertahap. Jalani prosesnya, Prof. Karena yang indah itu sebenarnya bukan apa hasil yang kita dapatkan, tapi proses yang kita jalankan. Betul. Gitu. Aku akan terapkan itu. Ya, kalau misalkan ngomongin duta genre itu, apa sih sebenarnya duta genre itu gitu?
Kan ada yang belum tahu nih, Duta Genre itu apa sih? Dari mana sih, lembaga apa sih Duta Genre itu? Terus dia menangani apa sih juga? Pengen tahu deh, mungkin aku dulu ya. Boleh. Duta Genre itu genre itu singkatan dari generasi berencana, di mana itu program dari BKKBN khususnya untuk remaja-remaja yang ingin mempersiapkan masa depannya kayak gitu. Selain itu juga di genre itu ada 4 substansi yang terfokus kayak Bangga Kencana, terus life skill, PKBR, dan juga apalagi tuh? Aku Bangga Kencana, life skill, PKBR. Pembangunan keluarga, life skill, kemudian ada keluarga sejahtera kalau nggak salah. Kesehatan reproduksi pada remaja, reproduksi, Bang. Espro. Betul banget. Jadi itu yang terfokusnya gitu. Kayak ini nggak Ngebahas. sih, kayak menangani nikah muda gitu? Iya, Bisa dong. bener Pernikahan banget. dini, Iya, bener banget. Pernikahan dini. bener. Pernikahan dini. Oh, Sering lagunya. Ya, jadi aku tambahin boleh ya? Boleh. Nah, jadi genre itu kan generasi berencana, bukan genre ya. Iya. Genre sama genre itu beda. Iya, Jadi iya. genre itu genre musik, kalau genre itu generasi berencana. Oh. Jadi kami di bawah naungan BKKBN. Jadi BKKBN adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang dimana terfokuskan kepada remaja-remaja berusia 10 sampai 24 tahun untuk penyiapan kehidupan keluarga. Nah, seperti yang Anda bilang, kehidupan masa depan, perencanaan masa depan, seperti itu. Tapi kami tidak fokus di situ saja, tapi ada juga namanya program Bangga Kencana. Bangga Kencana adalah pembangunan keluarga, terus keluarga berencana, pembangunan keluarga, Bangga Kencana tuh Kependudukan. pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana itu. Berarti KB itu ya? Iya. Iya, betul. Dulu kan apa sih namanya jargonnya itu kan 2 anak lebih baik. Betul. Iya, betul. Tapi sekarang udah diganti Apa? menjadi Oh, jadi apa berencana itu keren. Oh. Berarti udah bukan 2 anak lebih baik ya? Iya. Berencana itu Seperti keren. itu. Berencana itu keren. Kayak gitu. Nah, kalau motivasinya apa sih bisa ikut ini gitu? Iya. Dari siapa dulu nih? Dari yang ini. Mungkin iya dari kamu dulu. Dari Indonesia-nya dulu pasti lah ya. dulu nih. Dari Indonya dulu. Oke, jadi kalau motivasi aku ikut Duta Genre, awal aku kenal genre itu tahun 2019. 2019. 2019 itu aku kenal genre, tapi yang belum kayak kenal banget, jadi kayak tahu oh ini genre tuh kegiatan kayak untuk remaja gitu. Kemudian di tahun 2020 aku dilibatkan untuk mengikuti workshop 1001 cara bicara remaja gitu. Itu aku kayak ngelihat ada satu representasi, dia juara 1, namanya waktu itu Kak Mario. Dia jadi pembicara gitu. Jadi kayak kasih motivasi, terus kayak aku kayak terinspirasi, kayak aku juga pengen bisa kayak gitu, pengen ngomong di depan gitu. Dan istilahnya waktu itu tuh aku belum yang kayak bisa ngomong, kita bisa ngomong ya, bisa dong. Cuman kayak pengen tahu kayak bisa ngerasain posisi yang bisa ngomong di depan orang banyak, terus kayak kasih informasi dan juga memberikan edukasi kayak gitu. Terus yang memantapkan niat aku tuh karena permasalahan remaja yang ada di sekelilingku. Jadi benar-benar aku tuh tinggal di lingkungan yang notabene-nya tuh dianggap negatif, stigma negatif di lingkungan aku tuh benar-benar yang kayak ini kalau udah dengar nama konteks aku itu udah kayak oh yang anaknya tuh suka begal ya, bawaannya yang negatif suka miras ya, ya. gitu. Ya jadi itu emang memantapkan niatku, jadi kayak di sini tuh kami tidak semuanya orang tuh seperti itu, remaja-remaja seperti itu. Jadi membuka pintu gerbang juga untuk buat teman-teman remajaku yang ada di sekeliling aku supaya kita tidak dianggap buruk gitu. Makanya itu memantapkan niatku. Terus juga pengen bantu teman-temanku yang punya masalah-masalah remaja tersebut biar bisa keluar dari permasalahannya tersebut dan kembali ke jalannya sebenarnya. Menuntun jalan yang benar. Baik. Gitu ya. Seperti surat Al-Fatihah. Masya Allah. Kayak gitu. Itu motivasi sih, kalau motivasi aku tuh itu. Berarti kalau untuk ikut genre ini bukan satu dorongan dari orang lainnya, tapi dari diri sendiri yang emang pengen ngerubah dari lingkungan sekitar kamu gitu. Kayak lingkungan sekitar aku nih selalu dianggap negatif gitu. Jadi aku pengen ngasih unjuk ke orang-orang bahwa lingkungan kamu tuh nggak semuanya kayak gitu. Iya benar. Mematakan stigma masyarakat. Gitu. Kalau dari Kakak? Oke, kalau aku itu kenal genre itu dari tahun lalu. Itu aku mulai cari tahu tuh tentang apa sih genre. Nah, aku memantapkan niat untuk tahun ini ikut. Nah, sebenarnya motivasinya itu untuk kita kan sebagai remaja kadang suaranya itu
dianggap sebelah mata gitu kan ya. Iya betul. Betul banget. Nah, aku mantepin buat aku nerapin MYP atau Meaningful Youth Participation, di mana kita sebagai remaja juga bisa loh berkontribusi gitu. Kita sebagai remaja juga bisa untuk bersuara dan menyampaikan pendapat kayak gitu. Bener banget kata Bang Hardy juga bilang kalau isu-isu remaja tuh lumayan banyak gitu kan. Nah, gimana caranya kita sebagai duta itu mempresentasikan remaja yang bisa merencanakan masa depan kayak gitu, bisa melihat nih apa isu-isu yang ada sekarang, gimana cara kita menanggapinya seperti itu. Kalau dilihat memang agak susah ya sih, kayak kerjanya tugasnya. Banyak ya, maksudnya bukan berfokus di salah satu bidangnya aja, tapi ada perintilan-perintilannya. Mulai bawahnya gitu ya. Berarti seleksinya gimana tuh ya? Iya, bisa ceritain nggak sih kalau seleksi dari awalnya gitu? Ada perbedaankah antara yang duta genre Jakarta sama yang di Indonesia tuh gimana? Oke. Jadi kalau seleksi itu sendiri tuh karena aku juga tuh dulunya gak langsung Indonesia, aku dulu tuh dari daerah juga. Aku waktu itu pemilihan provinsi ya seperti sama pada pemilihan duta genre di provinsi-provinsi lain. Nantinya ada tes tertulis, ada wawancara, terus juga ada tes, psikotes juga ada. Kemudian ada penilaian di karantina. Jadi kita tuh dinilai tuh benar-benar bukan hanya tentang kemampuan kita aja, tapi dinilai dari sikap, terus juga attitude kita kayak gimana sama orang. Itu benar-benar dinilai. Jadi karena duta itu kan yang merepresentasikan, kamu merepresentasikan remaja. Jadi benar-benar kamu adalah orang terpilih dan kamu emang harus menunjukkan yang baik seperti itu. Jadi tahap seleksinya kayak gitu dan di beberapa provinsi sama juga tahap seleksinya kayak gitu. Gitu. Berarti kalau dari Jakarta Selatan Jakarta itu bener banget tadi kata Bang Hardy, kalau di Jakarta Selatan itu aku pertama kali ikut Jakarta Selatan ya. Terus itu ya benar ada pemberkasan juga gimana. Terus abis setelah lolos gitu ada tahap penjurian awal, itu kita di interview juga. Nah baru lolos ke tahap kota gitu, Jakarta Selatan. Setelah di Jakarta Selatan, alhamdulillah diamanahkan untuk juara 2. Nah itu ke DKI juga seperti itu persiapannya kayak gitu. Berarti kalian tuh ada proses karantina juga ya? Bener, itu bener berapa banget. lama karantina gitu? Beda-beda sih. Kalau aku di karantina yang mana nih? Karantina nasional atau yang di daerah? Kalau yang daerah dulu deh. Kalau daerah tuh waktu itu ada 2 karantina. Jadi ada pra-karantina sama ada karantinanya. Jadi pra-karantina tuh kita kayak dikasih ada beberapa materi-materi gitu. Jadi kayak kelas gitu, ada kelas. Ada kelas. Kemudian itu sekitar 3 hari. Itu kelasnya 3 hari, tapi secara online dulu pra-karantinanya. Karena aku tuh dapat angkatan COVID online. Terus kemudian aku digantungin tuh setahun sebenarnya. Jadi aku sebenarnya angkatan 21. Tapi waktu itu COVID, jadi aku digantungin. Jadi aku grand finalnya di tahun 2022. Dan itu karantinanya 4 hari. Itu full karantina. Jadi itu banyak banget rangkaian acaranya. Ada materi, terus ada kita latihan untuk nanti grand finalnya seperti apa, kayak gitu. Lama juga ya berarti ya? Iya, lumayan. Panjang. 7 hari lah ya hitungannya. Karena kan pra-karantinanya 3 hari, karantinanya 4 hari ya? Iya, benar. Tapi gantungnya juga lama banget. Iya, digantungnya sih sebenarnya yang lama. Gantungnya. Digantungnya yang lama. Gak enak kan digantung sebenarnya tuh. Aduh. Lalu kayak, aduh, beda nih mukanya. Berarti Kalau dari yang Jakarta Selatan? Oke, kalau Jakarta Selatan itu kan kita langsung offline ya. langsung Offline kita. offline, Nah, bener banget. Tapi kita nggak ada pra-karantina, kita langsung karantina. Iya, terus bener juga ada pembekalan juga, beberapa pembekalan. Terus ada korel latihan juga. Nah itu kalau di Jakarta Selatan itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Lebih lama ya, lebih lama. 2 minggu full langsung akhirnya ke grand final kayak gitu. Terus itu selama 2 minggu kalian nih ikut gimana ya? Kalian ikut duta genre nih izin orang tua dulu kan? Iya pasti. Minta doa restu ya supaya lolos gitu. Iya. Nah, berarti itu udah maksudnya orang tua tahu gitu kegiatan kalian pas di karantina, ngabarin juga atau gimana? Ngabarin dong pasti, itu kan ngabarin. gimana pun Oh berarti tetap boleh main HP? Main HP. main HP-nya ada waktu-waktunya gitu. Kalau udah fokus itu nggak boleh gitu. Biasanya ada waktu sela-sela istirahat itu sempat ngabarin kayak kita abis ini gitu. Oke.
Oke, berarti enggak yang full ditarik HP-nya 2 minggu, enggak Iya. ya? Nggak enak juga ya kalau ngawin hari ini. Iya kan siapa tahu kan ada yang karantina kayak gitu. Iya. Kan kita nggak ada yang tahu. Benar. Berarti selama di karantina itu kayak misalkan perilaku kita itu dinilai kayak gitu. Iya dinilai. Waduh. Wow. Terus kalau bangun kesiangan itu juga Iya. dinilai. Telat juga dinilai. Jadi benar-benar harus santai. Waktu istirahat juga bisa Iya, diwaktuin kan. Nah itu yang telat bisa ada pengurangan juga poinnya kayak gitu. Makan Disiplin juga sih. jangan-jangan. Makan di Kalau enggak sih, waktuin. kalau makan tuh nggak ada waktu-waktu yang tertentu. Cuman kan ada maksudnya itu udah masuk sama waktu istirahat. Iya. Jadi kalau misalnya udah telat, biasanya itu dinilai kan, oh berarti time manajemennya kurang nih, Oh, gitu. Di benar, situ. benar. Jadi kayak dikasih waktu segini, dia cukup nggak bisa manfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin seperti itu. Jadi emang dinilainya tuh bukan dari satu aspek saja, tetapi banyak sekali yang dinilai. Karena memang kita yang seperti aku bilang tadi, kita bakal jadi representasi remaja, kayak gitu. Berarti ya memang dituntut untuk seperfect mungkin, sesempurna mungkin gitu ya. Maksudnya sebisa mungkin tuh harus on time, harus berperilaku yang baik gitu, nggak boleh yang menyeleweng gitu. Iya, jadi kalau mau dibilang tuntut sempurna, nggak juga sih sebenarnya. Jadi jadi diri sendiri aja, tetapi memang harus apa ya istilahnya ya, harus melakukan sesuatu tuh dipikir lagi 2 kali. Yang seperti yang Ali bilang jangan sampai melewati gitu. Karena ada tanggung jawab yang diemban juga seperti itu. Berarti di karantina itu ada jurinya atau gimana? Ada. Oh, berarti standby situ. Ada. Wah, kayak berarti dilatihin gitu ya. Dipantau gitu ya. Tapi maksudnya kita tuh nggak tahu sebenarnya kayak tim jurinya tuh gimana dan siapa aja gitu. Oh. Jadi kayak tiba-tiba aja. Tapi kita dikasih tahu kalau misalnya setiap gerak gerik kita tuh dinilai. Oh, oke. Bener banget tadi kata Bang Ardi juga bilang kan jadi diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita berusaha buat perfect di orang ini aja gitu, tapi di orang lain kelihatan jeleknya itu kan juga kelihatan gitu kalau misalnya kalian gak tulus gitu. Benar. Emang harus jadi diri sendiri sih. Dari diri sendiri. Terus kalau untuk persiapan Pildugennya nih, kalian gimana nih? Dari kalian masing-masing gitu. Ya, apalagi kan kalau lihat mau naik ke DKI. Iya. banyak. Masya Allah, ntar Masya Allah. abis itu lengser pindah ke sini gitu ya. Amin. Amin. Bismillah ya. Bismillah. Oke, kalau persiapannya itu tuh kalau ini ya kalau misalnya ceritain dari daerah bakal panjang banget. Oke. Jadi aku ceritain yang beberapa bulan yang aku jalanin aja ya. Hmm. Jadi persiapanku tuh yaitu menjalankan program apa advokasi yang aku bawa. Jadi kita tuh bukan hanya duta pakai selempang dengan harus berattitude baik, tapi kita punya advokasi. Itu yang membedakan kita dengan duta-duta lainnya. Oke. Itu yang membedakan kita dengan duta-duta lainnya. Kita punya advokasi yang jelas, kita punya tujuan yang jelas, arahnya kemana. Ya itu advokasi yang kita bawa. Jadi kemarin itu aku mempersiapkan 3 program. Aku punya 3 program. Apa aja tuh? Apa kalau aja? boleh Itu tahu? ada namanya Keladi. Keladi adalah kelas dialog interaktif. Kemudian ada Pinang. Tahu Pinang nggak? Pinang. Buah pinang. Iya, Buah buah Pinang kan. Oh. Iya. Jadi Pinang itu adalah makanan khas Papua. Hah? Itu pokoknya selalu ada di Papua itu. Yang biasa dimakan pakai Kapur sama sirih ya? Ya, itu Pinang. Kalau Keladi itu kayak itu tuh kayak talasnya Papua gitu. Makanya aku tuh ngambil nama-namanya tuh yang identik sama Papua. Ya, biar Dari daerah asal iya. ya. Jadi representasi Jadi banget. ciri khas. Iya, ciri khas gitu. Jadi aku punya Keladi kelas dialog interaktif, jadi dia berfokus sama MYP yang seperti Arda bilang, meaningful youth participation. Jadi pelibatan remaja secara bermakna. Karena sampai saat ini remaja itu dijadikan sebagai apa ya? Masih bukan ini ya, apa gimana sih ngomongnya? Bentar. Jadi remaja itu di beberapa tempat itu masih dijadikan sebagai pemanis, paham nggak? Jadi nggak dilibatkan secara bermakna dari pengambilan keputusan, dari dari awal itu kadang itu remaja nggak dilibatin, seperti yang aku bilang dia hanya jadi pemanis, jadi pewarna aja sebenarnya. Tapi sebenarnya enggak, remaja itu punya peran penting karena kita adalah penerus bangsa kan. Penerus, oke. Karena nantinya di tahun 2045 bonus demografi Indonesia emas kita akan melanjutkan tongkat estafet tersebut. Nah, jadi makanya pelibatan remaja yang MYP ini aku emang jadiin program kerja dan juga karena di daerahku di Papua Barat itu MYP-nya tuh masih sangat tidak berjalan.
Jadi kami remaja belum dipercaya untuk memegang membuat dilibatkan gitu. Mungkin dilibatkan, tetapi untuk pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan itu kami belum bisa dilibatkan karena memang masih ada stigma-stigma yang membuat hal itu terjadi. Seperti itu. Kalau Pinang ini lebih terfokus pada stunting. Stunting. Pinang itu adalah peduli nafsa dan stunting. Tapi di sini aku nggak nge-highlight ke nafsanya karena itu aku bakal bahas di MYP-nya. Aku lebih ke stuntingnya. Jadi kan stunting tau kan pasti. Itu permasalahan di negeri ini. Iya. yang target di Indonesia itu harus diturunkan sebanyak 14% dari 24%. Itu target Indonesia di tahun 2024 nanti. Seperti itu, makanya itu program atau advokasi yang aku bawa. Kemudian yang program yang ketiga yaitu Rumah Singgah. Rumah Singgah. Tahu Rumah Singgah nggak? Tahu. Ya. Jadi Rumah Singgah itu kita memberikan edukasi dan informasi kepada anak-anak dari usia sekolah, bukan dari usia sekolah sih. Aku tuh Rumah Singgahnya itu dari anak usia 3 tahun sampai usia kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu apa ya? 12 Iya, sampai 12 sampai 13 tahun. Jadi itu emang kita terfokuskan untuk pembangunan karakter, pembentukan karakter anak, kemudian kita penerapan pola hidup sehat, terus kayak gitu, pencegahan kekerasan seksual juga. Kayak gitu. Jadi terfokuskan ke situ. Awal puber itu umur-umur gitu ya. Iya, benar. Memang harus dikenalin benar-benar kenalin. Harus dikasih tahu dari dini kan ya masalah edukasi seksual juga itu sebenarnya di Indonesia kan masih tabu banget ya. Kayak sebenarnya itu kita butuh gitu supaya nggak banyak kasus-kasus kekerasan seksual. Seperti itu. Berarti dari 3 program yang kamu bawa sebenarnya saling bersangkut pautan banget ya? Iya, saling berkaitan satu sama lain. Seperti itu. Apalagi yang pertama tuh apa-apa, kalau intinya apa-apa orang tua gitu. Sedangkan kita aja kayak yang mudanya nggak usah dicampur lu tuh, orang tua gitu. Apa sih? Udah sana main aja. Paling kayak pas kegiatannya aja, yaudah kami ikut aja kegiatan ini. Padahal kan kita juga tuh sebenarnya itu bisa dilibatkan dan sangat bisa punya potensi untuk dilibatkan dalam perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasi. Seperti itu untuk menjadi remaja yang bermakna. Oke, kalau dari abang gimana bang? Oke, kalau aku sendiri itu kan aku program dari UHAMKA ya, dan di UHAMKA ini ada suatu wadah, namanya itu Pick Air Hero UHAMKA. Pick Air Hero, gimana Pick Air ini menjadi salah satu tempat aku belajar juga tentang genre juga, tentang apa itu pick gitu, karena duta genre itu sebenarnya adalah apresiasi anggota pick gitu. Gitu. Nah, aku ada di Pick Hero UHAMKA. Aku belajar lah tentang materi, tentang genre itu apa, tentang stunting, terus ada triad KRR juga. Dimana triad KRR itu permasalahan yang sering dialami remaja gitu, kayak seks beresiko, pernikahan ini sama nafza kayak gitu. Nah, aku persiapannya kayak gitu. Setelah itu aku di Jakarta, aku ngebawa program juga, benar. Program aku itu namanya Binapik 4.0, gimana itu program berkelanjutan. Sebenarnya emang tugas duta genre itu kan ngebina PIK ya. Tapi bedanya itu metode yang kita implementasikan ke anak-anak remaja usia 10 sampai 24 tahun dan belum nikah. Gitu. Nah, gimana cara implementasinya? Kita bawain tentang modul tentang kita. Modul tentang kita itu ngebahas tentang aku, tubuh, dan perasaan, dan juga masa depan sebagai remaja gitu. Itu ada 3 segmentasi usia juga gitu kan. Jadi gimana cara kita ngimplementasikan ke masyarakat kayak gitu, ke remaja-remaja yang butuh kayak gitu. Jadi namanya Binapik 4.0 kayak gitu. Binapik 4.0. Iya. Bener. Keren banget ya. Dari program-programnya udah diacungi jempol 2 nih. Kayak nggak jauh-jauh beda ya mereka ya. Iya, karena memang kan sebenarnya mungkin Fokusnya. emang fokusnya juga sama ya duta genre gitu. Jadi ya di lingkup itu lagi, dan sebenarnya berat sih itu. Iya berat Kayak, makanya. Aku udah banyak ya. Iya, apalagi ngedidik anak yang usia dari kecil gitu ya. Maksudnya dari usia berapa tadi tuh? Dari 6 sampai 12, 13 tahun. Itu kan lumayan susah gitu ya. Masih masa-masa bandelnya gitu ya. Iya, lagi lucu-lucunya. Kalau misalkan rencana ke depannya nih dari kedua itu gimana? Rencana kedepannya sebagai mahasiswa juga, ini sebagai apa? Sebagai duta atau sebagai mahasiswa atau sebagai Dua-duanya deh. Oke, sebagai mahasiswa kok bakal ya harus
cepat-cepat selesaikan sih kuliahku. Kemudian untuk rencana kedepannya itu menjalankan tugas dan amanah yang udah dikasih. Kemudian aku pengen pulang ke Sorong, pengen ngejalanin program aku. Karena setelah aku terpilih itu aku belum ke Sorong, belum ke Papua, belum ke daerahku. Untuk pulang lah, aku langsung ke Jakarta untuk lanjut studi. Jadi mungkin rencana kedepannya aku bakal jalanin program-program aku dan mengikuti kegiatan-kegiatan apabila ditugaskan ketika di sini, seperti itu rencana kedepannya. Terus juga ya itu cepat-cepat selesai kuliah. Gitu. Itu kunci utama sih, itu nggak boleh dikesampingkan. Iya. Jangan ditunda-tunda ya. Iya betul, karena ada orang tua yang menanti undangan wisuda. Baik. Ada mama yang minta dibikin kebaya. Iya bener. Kalau dari kakak gimana kak persiapannya untuk kedepannya? Untuk rencana aku ke depannya, untuk aku lagi fokus yang terdekat ini. Ya? Apa? Lagi karantina kan? Oh karantina. Karantina di Provinsi DKI Jakarta. Itu ya kurang lebih tinggal seminggu lagi fokus ke situ dulu. Setelah itu baru aku menyelesaiin yang sempro dan lain-lainnya kayak gitu. Gimana kan aku juga harus nyelesain bener banget kata kalian, harus nyelesain kuliah dulu gitu kan. Betul. Karena itu gimana pun itu tetap tujuan utamanya gitu. Kewajiban utama itu. Iya benar banget. Tapi untuk yang sekarang lagi fokus untuk provinsi dulu. Oke. Berarti fokus di karantina dulu ya. Iya. Tinggal seminggu ya? Iya, Tinggal seminggu lagi. baru nanti kesemprot. Semoga lancar ya semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terus terakhir sebelum kita closing, aku mau dong dari kakak-kakak dua ini ada closing statement nih untuk teman-teman kita semua yang nonton. Dari siapa nih? Dari Arda dulu deh. Udah boleh dari Boleh. aku dulu. Mungkin buat teman-teman yang nonton, kita kan sebagai remaja itu harus bisa menyuarakan aspirasi kita atau ide-ide kita gitu, dimana kita harus bisa mempresentasikan remaja yang memiliki masa depan yang cerah kayak gitu. Harus bisa menerapkan konsep MYP juga, meaningful participation. Kita harus bisa bersuara, kita nggak cuma jadi pendengar atau hadir di suatu acara gitu. Kita juga bisa menyuarakan pendapat kita kayak gitu. Dan yang paling penting fokus pendidikan dulu. Gitu sih. Mungkin aku sekalian minta dukungan kali ya. Oh boleh. Kita dukungan. Boleh, silakan. Buat teman-teman yang nonton, boleh dukung aku buat jadi duta genre favorit juga. Bisa follow @genrejakarta, pilih nomor urut 7. Itu ada foto aku. Nanti di like dan komen aja kayak gitu. Oke. Siap. Nanti aku bantu ya. Iya. Tapi aku bantu like. Iya, like and comment. War. Oke, boleh mungkin dari Abdul. Oke, jadi pesan untuk teman-teman, pertama jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalian gak bakal belajar apa-apa kalau misalnya kalian tidak berani untuk mencoba. Terus kemudian ketika teman-teman sekalian punya ide, aspirasi, dan juga gagasan yang pengen teman-teman sampaikan, teman-teman benar-benar harus sampaikan seperti yang Arda bilang tadi. Karena itu benar-benar kita kan remaja. Remaja itu nanti akan menjadi tulang punggung masa depan Indonesia. Yang nanti akan melanjutkan tongkat estafet. Apalagi kita akan dikasih hadiah itu bonus demografi di tahun 2045 ini. Kemudian teman-teman yang sedang menjalani prosesnya, nikmati aja prosesnya, karena itu adalah hal yang paling indah sebenarnya. Bukan hasil yang didapatkan, tapi proses yang sudah teman-teman jalankan. Kemudian untuk teman-teman yang mau join Duta Genre juga, teman-teman semangat, pertama harus semangat. Terus juga menetapkan tujuan yang jelas, tujuan teman-teman join Duta Genre itu apa. Terus juga teman-teman yang paling penting sekali, teman-teman harus lakukan dengan tulus. Karena apapun yang dilakukan dengan tulus itu pasti akan ada hasilnya. Tetapi sesuatu yang dilakukan dengan ambisi itu pasti nanti akan berbuah, tapi tidak seindah yang dilakukan dengan secara tulus. Masya Lakukan Allah. Merinding. Gitu teman-teman. Dari motivasinya kayak luar biasa banget. Kayak aku ngerasa kalau aku lagi ditampar, duduk. Iya nih.
Masih jadi mahasiswa biasa, mungkin nanti ya. Mungkin nanti. Pasti bisa. Bisa. Pasti Aku bisa. mau nambahin dikit kali ya. Boleh. Buat teman-teman yang mau join Duta Genre atau mau join Pick Air di UHAMKA tuh ada namanya Pick Air Hero UHAMKA. Kalian bisa kepoin aja di Instagramnya. Nanti kita bisa belajar bareng di sana. Bisa berproses bersama juga. Oke. Iya, benar. Itu Berproses bersama. untuk mahasiswa UHAMKA ya yang mau join itu bisa ke Instagramnya apa tadi Pick Air Pick Air Hero Hero UHAMKA. UHAMKA. Boleh dikepoin tuh di sana atau mungkin DM ke kakaknya. Boleh. Boleh. Boleh banget, Boleh banget. Jadi kita terbuka secara seluas-luasnya untuk mahasiswa UHAMKA yang pengen belajar dan juga pengen berproses bersama. Kami terbuka di Pick Hero UHAMKA, Pusat Informasi dan Konseling Iya. Remaja Hero UHAMKA. Oke, kira-kira nih ya, kan tadi kita udah ngobrolin genre ya, genre panjang banget nih, udah dari prosesnya, tahap-tahapannya. Kira-kira genre ini ada jargon nggak sih? Ada. Oke, Iya. boleh kali di spill. Oke, jadi di genre itu yang seperti Arya bilang tadi, jadi kita kan terfokus ke TR juga. Iya. Jadi katakan tidak, jadi kita punya salam genre. Jadi kalau gimana? Salam genre. Kalau genre itu kayak gini. Oke. Ini Ini bukan pemilu ya? Ini bukan pemilu ya guys. Ini No, nggak ada emang unsur, gitu, nggak ada. Ini emang apa sih? Emang jargon kita. Iya. Jadi katakan tidak Katakan tidak pada seks pranikah, seks pranikah, narkoba, narkoba, dan juga pernikahan dini. pernikahan Dan dini. Iya, jadi itu Oke. salam genre, Salam. kayak gitu. Terus kayak ada lanjutan lagi, remaja genre, sehat, Oh, iya. cerdas, ceria. Jadi Sehat. sehat. Kita sehat, remaja yang sehat, Hmm. remaja yang cerdas, Cerdas, remaja yang ceria. ceria. Wih, Iya, mantep gitu. banget. Bisa? Bisa. Coba, Kita coba ya. bareng, Kita coba bareng. ya. Oke. Salam genre, Salam. remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Jangan lupa jadi remaja yang sehat, cerdas, ceria pokoknya. Oke, dari panjang-panjang dari awal tuh udah banyak banget yang kita dapetin ya. Kayak luar biasa banget. Kita tahu informasi banyak terkait genre ini Betul kayak banget. gimana. Oke, cukup sampai di sini aja kali ya Kak. Kalau kita panjangin kita kelar abis terawih. Iya, habis terawih. Kepanjangan berarti ya. Iya. Oke, untuk semuanya jangan lupa subscribe YouTube UHAMKA TV, dinyalain loncengnya dan komen yang seru-seru di Komen di bawah. komennya. Dan jangan lupa nonton episode YouTube selanjutnya, pasti ada keseruan yang akan kita nantikan. See you semuanya. See you. Bye.